Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dharma Ningtyas dari kelas 20A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meeting structural equation modeling. Basic concepts. Apa itu basic concepts? Structural equation modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikator, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu validitas dan rehabilitas instrumen, confirmatory factor analysis, menguji model hubungan antara variabel, fat analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi model dan analisis regresi. Variabel laten di sini terbagi menjadi 4, yaitu product brand, comparative brand, social media marketing, forecast intention. Product brand X1, X1.1, X1.2, X1.3, comparative brand X2.1, X2.2, X2.3. Social media marketing X3.1, X3.2, X3.3. Forecast intention Y1, Y2, Y3. Product brand, comparative brand, social media marketing, forecast intention menyambung ke outer measuring model. Kemudian menyambung ke inner structural model. Revelation indicator. Product brand X1.1, X1.2, X1.3. Produk brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2, dan atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan harga dan atau kenyamanan. Formatif indikator X3.1, X3.2, X3.3. Social media marketing. Sosial media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Variation of SEM. Basic model. Produk, comparative brand, social media marketing, forecast intention. Produk brand X1.1, X1.2, X1.3. Comparative brand X2.1, X2.2, X2.3. Social media marketing X3.1, X3.2, X3.3. Forecast intention Y1, Y2, Y3. Mediating intervening model. Dari produk brand menyambung ke social media marketing, kemudian produk brand menyambung ke forecast intention, social media marketing menyambung ke corporate brand, social media marketing menyambung ke forecast intention, comparative brand menyambung ke forecast intention. Model analis. Analysis of measurement model. Uji validitas, menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Coverage validity, loading factor atau outer loading. Nilai yang dimiliki indikator nilainya harus lebih besar 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Average variance atau AV, nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki nilai AV harus lebih besar 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus.
Analysis of measure model 2. Discriminant validity Verner Lecker criterion or HDMT korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya. Korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lainnya. Cross-loading korelasi indikator dengan variabel nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Analysis of measure model 3. Uji reliabilitas indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Compositive reliability indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit gabungan nilainya harus lebih besar 0,7. Crossbatch alpha indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisiennya alpha nilainya harus lebih besar 0,6. Analysis of inner model R-squared merupakan angka yang berkisaran antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen tidak boleh 0,8. Jika lebih besar daripada itu maka terdapat multikolinearitas. Koefisien regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Besaran 1 0 negatif dengan 0 plus 1 positif. Statistik dan p-value bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikan nilai PET. Koefisien nilai statistik harus lebih kecil 1,96 atau 1,96 dengan nilai p-value lebih kecil 0,05. Predictive relevance blindfolding method indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus 0 positif. Model fit indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Chi-square mengikuti uji statistik dengan persyaratan signifikan X2. Diharapkan nilai X pangkat 2 yang kecil sehingga p-value 0,05. Normed fit index NFP nilai berkisaran antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFP 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,0 NFP 0,9 termasuk marginal fit. NFP dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Analysis of inner model 2. Predictive relevance blindfolding method indikator yang mengukur seberapa baik prediksi dengan menggunakan metode blending. Nilai harus 0 positif. Model fit indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Chi-square mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikan X2. Diharapkan nilai X2 yang kecil sehingga p-value 0,5. Normed fit index nilai berkisaran antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFP 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 NFP 0,9 termasuk marginal fit. NFP dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.